Kita bersyukur di Indonesia hari ini banyak sekali skema-skema beasiswa yang ada. Tidak terbiasa anaknya itu expose ke publik. Oh Jadi iya. kalau ada tamu kita, biasanya itu anak-anak tidak boleh lewat. Kami. Yang harus dilakukan di kami adalah kursus bahasa Inggris. Saya mau ke Eropa buat foto-foto. Ya, memang indah di Instagram, Iya, indah iya, di iya, iya. Facebook. Betul, Tetapi bro. kan sebenarnya kedinginan kita itu melamar beasiswa 9 kali gagal. 9 kali. Nah, lalu kemudian ke-10-nya baru lulus. Wow. Nah, dimanapun kita kuliah, termasuk saya punya mahasiswa di IAIN Sorong, itu kemudian dia bisa dapat beasiswa ke Boston umpamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Didih di series podcast Talang Institut Literasi dan Kolaborasi. Bersama saya pada hari ini Bapak Ismail Suardiwud PhD. Ya, apa kabar Kanda malam Baik, ini? alhamdulillah sehat. Sehat ya, sehat ya. Tidak diragukan lagi, beliau ini adalah penerima beberapa beasiswa, ya S2 dan S3. Kenapa kita harus atau masyarakat adik-adik yang mau bersekolah harus mendapatkan beasiswa? Kenapa enggak dengan cara yang lain? Ya, banyak hal. Pertama boleh jadi kemampuan keuangan kita untuk keluar negeri ya tidak bisa dengan biaya sendiri, itu satu. Yang kedua, boleh jadi ketika kita kuliah di Makassar atau di kota-kota lain, di Jogja, di Jakarta, dan sebagainya, ada orang tua kita yang bisa jual sapi, jual sawah, dan seterusnya. Tetapi kalau keluar negeri, jangan sampai kemudian tadi kemampuan pembiayaan tidak memungkinkan, sehingga alternatifnya adalah beasiswa. Tapi tidak satu-satunya, boleh jadi juga sekarang ada istilah work and study, kita bekerja. Jadi ada orang yang bekerja, ya juga bisa kuliah. Jadi kuliah itu adalah menjadi tujuannya, sementara beasiswa sasaran antaranya. Iya, maksudnya kalau dengan biaya sendiri mahal sekali mungkin ya? Atau ada estimasi biaya? Ya, sehingga SPP-nya. SPP-nya yang paling mahal ya? Plus biaya hidup. Sebagai contoh, kalau mungkin di Makassar kita setahun itu kos-kosan atau sewa kamar, sewa rumah itu mungkin 5 juta per orang. 5 juta. Tapi ya, kalau benar. kita di New York ya boleh jadi 900 US dollar 900 atau 1000 US dollar, berarti 15 juta. Itu per minggu? Per bulan. Per bulan. 9 juta. Ya, berarti 15 jutaan lah umpamanya, kan di situ. Namun demikian yang mahal itu SPP-nya, ada yang perguruan tinggi 5.000 US dollar per semester. Per semester 5.000. Berarti 75 juta. Wow. Nah, per semester. Jadi biaya yang besar dalam ukuran kita, sehingga harus mendapatkan beasiswa. Namun kemudian di Eropa ada juga yang bahkan untuk studi S2 itu kira-kira habis 600 sampai 700 juta 4 semester. Kalau dirupiahkan, bukan, misalnya selama 4 semester. Oh, 4 semester. Sehingga tadi harus ada dukungan beasiswa yang kita dapatkan. Namun kemudian ada juga beasiswa yang full, ada beasiswa yang pemotongan, partial scholarship, atau boleh jadi beasiswanya dalam bentuk pembebasan SPP, lalu biaya hidup ya kita harus cari. Dan itulah kalau kita semua pernah membaca biografinya Habibie. Habibie itu keluar negeri bukan karena beasiswa. Beliau bukannya biaya sendiri ya? Kalau biaya sendiri. Karena memang orang tuanya orang kaya kan. Jadi kalau kita orang kaya punya perusahaan besar, orang tua pemilik bank dan sebagainya, ya tidak perlu beasiswa tadi. Oh iya. Kalau pemilik bank kan dia bisa cetak uang ya. Apa benefit yang didapat beasiswa selama kita di luar negeri? Apa yang mereka cover begitu? Berbeda-beda. Kalau saya dulu beasiswa namanya Ford Foundation International Fellowship. Jadi perjalanan dari Indonesia ke luar negeri, tempat studi dan balik itu di cover. Plus asuransi, plus biaya settlement dan seterusnya. Bahkan settlement ini biaya hidup ya? Biaya hidup. Jadi maksudnya pada saat kita tiba kan belum tentu bisa dapat langsung. Oh iya, berarti kita harus nyari kos dulu ya? Nyari kos dulu. Selama nyari kos itu kan tinggal di hotel. Tinggal di hotel kan mahal. Ada biaya settlement dan seterusnya. Jadi tergantung beasiswa. Ada beasiswa yang lain namanya Fulbright, LPDP dan seterusnya. Namun kita bersyukur di Indonesia hari ini banyak sekali skema-skema beasiswa yang ada berbanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan pemerintah provinsi seperti Provinsi Sulawesi Selatan pernah membiayai 500 orang dokter di luar negeri. Wow, itu beasiswa masih berjalan dulu di zaman gubernur yang sebelumnya. Nah, oleh karenanya adalah tinggal kita harus duduk dan mencari informasi, lalu menggali informasi itu dan kirim aplikasinya.
Nah, jadi berbagai macam beasiswa tadi ada LPDP saya sebut, bahkan di Ya, LPDP juga ada skemanya. yang paling familiar sih Nah, LPDP. Saya ada cukup familiar dengan pendidikan itu. kader ulama. Jadi yang mau kuliah S2, kuliah S3 dan mau jadi ulama, LPDP siapkan sekarang itu. Wow. Ada namanya pendidikan kader ulama. Nah, oleh karenanya adalah tinggal siapa yang mau belajar S2, S3 melalui berbagai skema tadi, cari informasinya dan itu terbuka. Oke, saya tertarik dengan LPDP karena itu mungkin yang paling bisa Nah, diakses ya untuk sekarang ini dan syaratnya saya lihat tidak terlalu susah sih. Dan ada lagi salah satu yang saya nggak salah tuh afirmasi itu seperti apa beasiswa LPDP afirmasi? afirmasi, tapi kita perlu cross check kembali. Sebelum ini disebut afirmasi itu ada untuk daerah 3T, Kayak iya ya daerah tertinggal, 3T terluar dan pencil itu. terpencil. Satu. Ada juga beasiswa untuk mahasiswa ketika dia satu berprestasi, Mm-mm. berprestasi olahraga, Iya. berprestasi di masyarakat umpamanya atau ada pengabdian masyarakatnya dan Oh jadi seterusnya. prestasinya itu tidak harus bilang harus ranking Enggak, satu, tidak, harus tidak, tidak, tidak. apa, enggak harus Enggak. fantastis ya. Jadi sekarang kan mulai mahasiswa kita berkomunitas ya. Jadi Iya, misalnya ada iya, komunitas pengabdian iya, ini, ada umpamanya eh, sekolah kaki langit. Saya lihat itu di Sopeng, iya, di Baru. Itu betul. apa It- penggiat-penggiatnya atau volunteernya di situ itu bisa apply beasiswa itu afirmasi, itu berpotensi ya. berpotensi. Wow, luar biasa. Apalagi kan ya kira-kira apa nih maksudnya yang selama ini kita tidak tahu gitu. Pelaku Sebenarnya bisa jadi budaya. bahan. Oh, pelaku budaya juga Jadi bisa. kan biasanya itu ketika datang tamu-tamu di Sulawesi Selatan selalu Iya, ada tari-tarian Angaro, betul, ada betul. kemudian tari apalagi Pakarena dan Iya, Pak seterusnya. Karena. Kalau kita bergabung dalam sanggar seni Iya, atau menjadi pelaku budaya, itu iya, boleh mengajukan diri untuk beasiswa iya, LPDP dalam iya. kategori pelaku budaya. Baik, Nah, ada lagi beasiswa unggulan, ada beasiswa tadi unggulan. saya sebut beasiswa pendidikan kader ulama S2 dan S3, terus ada lagi berbagai macam skema yang ditawarkan oleh LPDP, bahkan ada untuk dokter spesialis, kan dokter spesialis itu mahal sekali juga. Iya, Nah, itu iya, iya, juga iya, iya. ada untuk skema itu. Baik, Jadi baik. tinggal kita harus rajin membuka websitenya Mm-mm. LPDP dan melihat kira-kira skema apa yang sesuai dengan kondisi kita, yang kita pastikan itu bisa meluluskan kita untuk dapat beasiswa. Oke. Misalnya anak-anak yang dari kampung ini agak sedikit apa ya minder ya kalau mendengar kata beasiswa begitu. Mereka merasa bahwa mereka itu tidak mampu. Eh, Sebenarnya apa yang syarat yang paling berat dari beasiswa itu sendiri sebenarnya? Kita kembali dulu ke akar budaya kita. Iya. Orang di Sulawesi Selatan, orang Bugis, orang Makassar, orang Mandar, dan orang Toraja tidak terbiasa anaknya itu expose ke publik. Oh Jadi iya. kalau ada tamu kita, biasanya itu Mm-mm. anak-anak tidak boleh lewat, Oh ya itu bahkan itu. Sehingga betul. kemudian beda dengan tradisi masyarakat lain di Pulau Jawa Baik. umpamanya. Kalau ada tamunya, anaknya diperkenalkan, dipuji di depan publik. Hmm. Di kita, anak-anak kita itu tidak terbiasa dipuji. Cenderung disembunyikan ya. Ya, kalaupun kita mau puji dia nanti tidak ada. Jadi kita memuji anak-anak kita itu ketika dia tidak ada, tapi kita Iya, membanggakannya. Oke, itu iya. satu. Itulah yang membuat anak-anak dari daerah, dari berbagai Iya, kota iya, iya. kabupaten selain kota Mm-mm, Makassar mm-mm. itu kemudian cenderung tidak expose ke Tidak publik. expose. Padahal kan Oke. ketika wawancara beasiswa itu pertanyaannya apa keunggulanmu, mau ngapain, dan ini kan harus Iya, iya, cerita iya. satu. Yang kedua sebenarnya yang bisa dilakukan oleh berbagai komunitas di Sulawesi Selatan atau contoh kalau kita di Jakarta kan ada IKAMI umpamanya. Di kami. Yang harus dilakukan IKAMI adalah kursus bahasa Inggris. Jadi Hmm. fasilitasi para anggota IKAMI Iya. kursus bahasa Inggris, lalu kemudian perkuat writing mereka, perkuat public speaking mereka, lalu kemudian pandu mereka tips and trick mendapatkan beasiswa. Nah, itu sangat memungkinkan. Kenapa? Karena justru ada satu skema yang dilakukan sebagai contoh Yayasan Insan Cita Bangsa. Yayasan Insan Cita Bangsa itu menerima 40 orang dalam satu angkatan kurang Iya, lebih, iya. melatih bahasa Inggrisnya, melatih how to speak, how to Oke. write, dan seterusnya. Biasanya 100% alumni dari pelatihan Yayasan Insan Cita Bangsa ini pergi ke luar negeri. Ya, karena Oh, mereka oke. di training. Nah, Menarik. saya ingin bahwa IKAMI ataupun Hmm. institusi-institusi itu yang melakukan pelatihan-pelatihan itu. Sebenarnya itu culture exchange itu penting ya. Pela- Merasakan bahwa eh, apa ya, merasakan budaya orang lain hmm, begitu. Jadi oh ternyata ada yang lain selain ada. itu sebenarnya ya yang penting juga daripada bagaimana kalau dapat beasiswa di luar Ya. negeri selain daripada benefit dapat. Oh ya, saya penasaran satu lagi. Yang tadi yang apa namanya selama di luar negeri itu bisa nggak duitnya kita tabung yang kemudian kita bawa pulang atau kirim ke keluarga mungkin biar yang di kampung nih bisa
Oh ya, kalau anakku dapat beasiswa, ada mungkin bisa Teknis, kirimnya saya ke kira. uang. Jadi umpamanya kita dapat beasiswa kan tergantung Mm-mm. kotanya. Iya, Nah, kalau umpamanya dapat beasiswa 1.500 US dollar kan iya. habis untuk Living cost. living cost umpamanya 900 US dollar untuk Iya. apartemen, Hmm. lalu untuk makan dan sebagainya. Kalau ada yang lebih, pemberi beasiswa tidak pernah mencampur tangani Tidak apakah ada ya. mau dikembalikan, terserah mau dikirim ke kampung dan seterusnya. Boleh. Tetapi biasanya beasiswa yang kita dapatkan itu sangat pas sebagai Sangat student, pas. sangat pas sebagai seorang mahasiswa, Oke. sehingga akhir bulannya habis ya. Iya. Apalagi kalau kemudian 1 bulan itu kita mau makan di restoran lah Oh iya, umpamanya iya, atau rumah iya. makan. Jadi artinya bahwa hidup sebagai student itu uangnya sangat pas. Tapi kalau kemudian kita bisa hemat, Atau ya jadi alternatif mungkin bisa mencari apa ya? Seperti akomodasi yang agak lebih murah agak lebih mungkin, tapi murah. mungkin WC-nya di luar kayak gitu. Tidak juga, tetapi paling tidak begini, cari yang mungkin boleh jadi lebih murah, Boleh agak jadi jauh lebih dari murah. kampus, ya. Namun pastikan bahwa dimanapun kita tinggal itu Hmm. adalah kesempatan untuk hidup dengan orang lain. Jangan Oke. kemudian pergi ke luar negeri, justru kemudian teman sekamarnya juga orang Indonesia, Oh iya, akhirnya iya, bukan iya, bahasa iya, Inggrisnya iya. yang berkembang, bahasa Indonesianya yang Iya, berkembang. iya. Tapi kecenderungan apa anak muda kita begitu. Jadi mereka ke kampungnya orang, anggaplah merantau dapat beasiswa ke luar negeri, dia akan cari teman sesamanya kemudian tinggal bersama. Iya, kalau ngumpul sekali-sekali boleh, Boleh tapi ya? saya tidak merekomendasikan satu rumahnya justru orang Indonesia Iya. atau bahkan satu provinsi umpamanya, akhirnya kan justru tidak berkembang. Yang kedua adalah kesempatan di luar negeri kan sangat terbatas. Jadi kalau kita kuliah S2 2 tahun, ya kita gunakan belajar bahasa Inggris semaksimal mungkin, mengenal budaya orang, sehingga ketika kita pulang, ya betul-betul kita mendapatkan hazana ataupun cakrawala yang luas. Itu kan yang membuat pada saat kita menjadi seorang bapak, menjadi seorang orang tua, menjadi seorang kepala kampung umpamanya, kita punya tambahan-tambahan bukan hanya pengalaman, tapi juga penglamaan. Ya, 2 tahun kan Penglamaan. ya penglamaan, ya 2 tahun. Nah, disitulah kondisi kita kemudian bisa melihat. Jadi Iya, tidak tiba-tiba marah umpamanya. betul. Kita undang kita kepala kampung lalu Iya, mengundang warga untuk iya, acara 17 Agustus. Ada yang ogah-ogahan. Iya, iya. karena boleh jadi kita paham, oh ternyata waktu saya luar negeri memang tidak ada tradisi upacara bendera. Iya, iya, Jadi iya, kita iya. paham, oh ada Betul. juga warga yang tidak memahami bahwa upacara bendera itu seperti apa. Jadi saya Oke. kira pengalaman hidup di luar negeri itu ataupun di luar budaya kita memberikan kesempatan bagi kita untuk lebih seperti kira-kira membaca buku lah. Tapi membaca bukunya lebih sangat emosional karena kita mengalami. Ya, Baik, baik. Mungkin saya mau tanya lagi tentang benefit nih. Ini kan kita ada waktu 2 tahun kalau S2 ya. Eh, bisa lebih nggak sih? Enggak ya? tergantung beasiswanya. Tergantung Ada yang beasiswa ya. bisa Ada yang kasih extend, toleransi misalnya toleransi 1 1 semester atau semester. tergantung kontraknya. Baik. Ada nggak kesempatan misalnya nih uangnya pas-pas gitu, sementara mungkin dia mau kirim ke keluarganya di kampung, bisa nggak dia sambil kerja gitu mungkin yang Eh, ringan-ringan? Bergantung kepada negaranya masing-masing. Kalau di Amerika itu kita boleh kerja eh, di musim panas atau Musim pada saat panas. liburan, pada saat liburan kan itu. Oh iya Atau ya. ada negara tertentu tidak membolehkan bekerja lebih dari 10 jam seminggu. 10 jam seminggu. Berarti kan 1 hari 2 jam, Hmm. selama 5 hari mungkin 10 jam seminggu. Tapi bergantung kepada aturan imigrasi masing-masing. Ada juga bahkan negara tertentu yang tidak membatasi jam kerjanya. Oh, Eh, itu negara apa mungkin kalau bisa Seperti diekspos? New Oh, Zealand, New Zealand tidak Australia, dibatasi. tapi Australia. cek lagi sesuai dengan pemberi beasiswa Hmm, kita, karena jangan oke. sampai gara-gara kita fokus seperti Australia pergi memetik buah, memetik buah, Iya, itu ada cerita, Prof. lalu kemudian problemnya akhirnya Lupa konsentrasi studinya. kita di situ, lupa Oh, oke. studi, akhirnya harus pulang pada saatnya. Jadi lagi-lagi sebenarnya gunakan kesempatan itu, dan saya kira hampir semua atau bahkan semuanya orang tua itu tidak pernah berharap ketika kita Oh, pergi ke luar oke. negeri itu sudah lebih dari satu kesyukuran. Tidak mungkin Ya, dia mau beli iPhone, Prof, ya iPhone orang terbaru orang gitu. Bugis menyebutnya mita deceng tuh melihat kebaikan Iya, umpamanya pergi iya, belajar itu melihat kebaikan, sehingga betul. tidak berharap orang tua kita pernah berharap bahwa dia mengharapkan kiriman. Tidak Oke, mengharapkan oke. kiriman, ya Tapi bisa, Prof, ya. Jadi tergantung negara tergantung mungkin. negara Kalau Australia masing-masing, bisa, kalau ya nggak salah kurang dari 20 jam kalau studinya. ya. Kira-kira untuk mengukur diri kita nih, supaya confident untuk melamar sebagai bisul dan diterima, itu bagaimana taunya, Prof?
Kembali kepada pesan orang tua. Apa kalau kita mau pergi ke Ya, tempat suatu tempat, ya. maka pastikan kita sudah tiba. Artinya Oh, boleh jadi banyak pemaknaannya. Di antara pemaknaannya adalah kita sudah tahu jalan menuju ke sana. Oke, saya hmm, mau naik ojek online iya, umpamanya, atau mau iya, naik kereta, atau mau iya, naik mobil. iya. Nah, satu. Yang kedua adalah ketika kita mau melamar beasiswa, kita sudah tahu apa syarat-syaratnya. Ya, Oke. contoh, saya itu tahu persis bahwa kemampuan bahasa Inggris saya tidak bagus. Saya tahu persis bahwa kemampuan intelijensi saya tidak bagus. Maka saya tidak pernah melamar Fulbright, tidak pernah melamar Chevening, Australian Awards dan sebagainya. Karena saya tahu bahwa saya tidak lulus di situ. Namun Oke. begitu ada beasiswa Ford Foundation yang lebih kepada orang-orang yang Wow. bekerja di sektor marginal Iya, atau iya, 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 orang-orang iya. yang punya konsentrasi tertentu, Iya. maka saya bilang, oh ini beasiswa saya akan lamar dan saya Oke. pasti saya akan lulus di sini. Oke, jadi mungkin saya bisa gambarkan bahwa kesimpulan saya ya, Prof ya. Jadi cari beasiswa yang sesuai dengan spesifikasinya Hmm, kita. Jadi misalnya kalau kan kebanyakan apa namanya kendalanya mungkin teman-teman pelamar beasiswa yang mau lamar beasiswa ini bahasa Inggris mungkin yang nah, tidak confidentnya. Kalau yang lain sih saya yakin kalau semangat belajar ya mungkin semangat sekali. iya. Tapi jadi carilah beasiswa yang sesuai dengan Nah, spesifikasinya sendiri. Contoh tadi iya. misalnya jalur pengabdian Jalur ya atau pengabdian, afirmasi dari afirmasi. tertinggal. Oke, Atau menarik juga sih. boleh dimanfaatkan kan kita ini ada himpunan mahasiswa Hmm, jurusan, ada DEMA, iya, iya, iya. ada organisasi. Ketika kemudian kita membuat program kerja, buatlah program kerja meeting bahasa Inggris umpamanya. Wah, itu menarik, Itu Prof. kan jadi ketika saya di komisariat dulu, ketika saya dulu berorganisasi mahasiswa, selalu saja ada program-program rutin tiap minggu itu. Iya, Kenapa? itu Kita menarik sebenarnya. undang tutor untuk mengajar kita kan free. Satu. Yang kedua, saya tidak tahu sekarang di pasca pandemi. Di Makassar itu di Benteng for Rotterdam itu, Oh iya ada. ya itu kan tiap minggu itu ada orang belajar bahasa Inggris Iya, iya umpamanya ada. kan. Nah itu. Nah, Kadang ada bulenya, Prof. ada bulenya. Yang terakhir adalah ada pilihan. Kita Iya, ke Kediri atau kemana iya. begitu Jadi belajar bahasa Inggris betul-betul murah mendalami meriah. ya. Iya, iya, iya. Itu lebih sudah lebih spesifik gitu ya. Atau ada cara lain saya lihat dulu, tapi ini lagi-lagi sebelum pandemi. Iya. HMJ ataupun organisasi mahasiswa Hmm. bikin English Camp selama Ramadan. Jadi biasanya satu Nah, minggu itu, ya kan Ramadan itu kita tidak terlalu banyak mikirkan makanan, hanya dua yang kita pikirkan, buka puasa dan selalu. sahur. Jadi Betul sih. antara sudah salat subuh, Iya. nah, kita belajar sampai duhur, sudah Oke. duhur istirahat, Hmm. lalu setelah salat asar belajar lagi sampai taruh buka puasa sampai tarwih, setelah tarwih belajar lagi sampai jam 12. Nah itu saya lihat di Makassar sangat marak itu 2019 itu, kecuali di masa-masa pandemi. Jadi saya ingin mengirimkan pesan kepada teman-teman di Makassar, di Sulawesi Selatan bahwa berorganisasi itu adalah sebenarnya juga adalah kesempatan belajar, Baik. kesempatan murah. Jadi kalau ada kegiatan belajar bahasa Inggris yang dilaksanakan oleh HMJ, mengundang dosennya, mengundang seniornya, pasti dosen dan seniornya tidak pernah bertanya berapa honornya, ya Iya, kan iya, di iya, situ. iya, iya. Nah, jadi maksud saya banyak jalan menuju Roma, pepatah yang sangat kita hafal. Tapi Iya. sederhananya adalah HMJ ataupun organisasi kemahasiswaan termasuk IKAMI adalah wadah belajar, wadah aktualisasi kemampuan kita, dan yang paling penting adalah bagi yang mau lanjut S2, saya melihat betapa banyak peluang-peluang untuk lanjut S2. Bahkan tentu banyak yang lain ya, tapi yang saya lihat itu seperti Kabupaten Sinjai, Kabupaten Baru, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Maros itu memberi bantuan beasiswa, bukan bantuan beasiswa ya, bantuan SPP Oh, bantuan ya SPP. Oke. kepada mahasiswa S1, S2 dan S3. Oh, Nah, bahkan di Sinjai itu ya punya skema yang sangat bagus termasuk Pangkep, Baru dan Maros. Jadi sebenarnya adalah teman-teman kami ya yang ada di manapun di di Malang, di Jogja, di Jakarta, ya mereka jangan sampai ada adik-adik kita putus kuliah gara-gara tidak ada SPP. Maka berkomunikasilah ini pengurus iya, iya, besar iya, iya. kami ke pemerintah provinsi, ke Hmm. pemerintah kota kabupaten untuk Betul, betul, betul. memastikan bahwa adik-adik yang lanjut kuliah S1 dimanapun berada di wilayah kami, di cabang-cabang kami, itu senantiasa mendapatkan support pembiayaan. Baik, baik, Prof. Saya lanjut lagi pertanyaan tadi tentang beasiswa, Prof. Eh, ada nggak misalnya gambaran umum yang sering bikin orang gagal beasiswa itu di mana, Prof? Pertama sebenarnya kalau kita orang Islam menyebutnya nawaitu, niatnya. Niatnya Jadi ya. cari beasiswa dan belajar ke luar negeri ataupun belajar keluar dari Sulawesi Selatan itu ya apa target kita? Kalau target kita adalah menuntut ilmu pengetahuan,
maka sesukar apapun, sesusah apapun kondisinya, pasti kita akan tough, kita akan tabah menghadapi itu. Tetapi kalau kita hanya sekedar gagah-gagahan atau saya mau ke Eropa buat foto-foto, ya memang indah di Instagram, Iya, indah iya, di iya, iya, iya. Facebook, Betul, tetapi Prof. kan sebenarnya kedinginan kita itu Iya, di Indonesia ini kan paling tidak 16 derajat ya AC itu ya iya, kita miliki. iya. Lah di kemarin tahun lalu itu Bisa sampai saya ke minus, Prof ya? Istanbul itu minus 3 derajat, minus Wow. 5. Bahkan di Rusia itu sungai beku. Ya, makanya Rusia tidak menjadi tempat favorit untuk orang Indonesia sekolah. Nah, maksudnya saya ingin katakan bahwa memang terlihat keren kalau kita foto-foto di salju. Hmm. 1-2 detik terlihat keren. Tapi Iya. setelah itu kita menggigil. Jadi ketika mau mendapatkan beasiswa ke luar negeri, maka pancangkan niat bahwa ini dalam rangka belajar. Kalau kita Belajar orang ya. Islam menyebutnya talabul ilmi. Ya, Thalabul ilmi. di situ. Yang kedua adalah kalau kita ini lagi malas-malas, lagi Hmm. ngapain, semangat tidak ada, ingatlah betapa Iya, orang tua kita tidak iya. melahirkan kita tiba-tiba jadi besar seperti sekarang. Kita diasuh, Betul, disusui, Prof. diberi Betul, Prof. makan, diberi uang dan Iya, seterusnya. iya, iya. Maka kita ini belajar dalam Iya, rangka berbakti kepada kedua orang tua. iya. Kalau orang Bugis menyebutnya matola palalo, ya kita melampaui capaian orang tua kita umpamanya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian gagal dan sangat jarang ya kita Sangat dapatkan jarang ya. cerita bahwa ada orang pergi ke luar negeri bahkan hampir tidak ada penerima beasiswa yang gagal. Kalaupun kadang-kadang dia biasanya harus menambah extend, ya Iya, iya, biasalah iya, itu. iya. Itu saya Iya, kira kondisi yang sangat lazim. iya. Oke, setelah kembali dari selesai studi, kemudian kembali ke dalam negeri, apakah ada yang alumni beasiswa ini ada yang langsung menampung atau harus mencari sendiri lagi jalan hidupnya? Em, Sepertinya ya begitulah kondisinya. Jadi ketika kita belajar ke luar negeri kan hanya untuk diberi bantuan biaya, support untuk hidup dan mendapatkan di sana. Setelah pulang, ya dia hanya ada komunitas-komunitas, ada alumni Fulbright umpamanya dan sebagainya. Dan kita harus berjuang sekali lagi dan tidak ada jaminan bahwa saya ini alumni perguruan tinggi luar negeri lalu kemudian merasa diri kualitasnya lebih baik dibanding Jadi pulang nggak boleh dalam negeri tidak gagah-gagahan bisa, ya. tidak bisa, tidak ada gagahan. Apalagi Iya, kemudian iya, iya, iya. terjadi shock culture selalu So, iya, membanding-bandingkan iya, iya, Indonesia iya. dengan luar negeri kan itu Saya juga sering masalah. ketemu itu, Prof. Kadang-kadang, aduh, kenapa Indonesia macet sekali, di Australia rapi begitu jalannya. Orang tidak istilahnya zigzag gitu Ya, drivingnya. Kalau di sini, aduh kacau. Jadi tetap harus ya, tetap kembali harus ke, menerima kenyataan di sini. iya, iya, iya. Sederhananya begini, suatu waktu ada dinas pariwisata pergi Baik, Prof. kunjungan ke Bandung. Iya, iya. Begitu mereka pulang dari Bandung ke Makassar dia presentasi. Oh begini nih situasinya Bandung teratur dan sebagainya cantik dan seterusnya. Iya, iya, iya. Lalu bertanyalah seorang peserta di situ di sosialisasi studi banding. Kenapa Bandung bisa begitu? Orang-orang yang pulang dari Bandung sederhana menjawabnya, iya, karena orang di Bandung itu mudah diatur. Cukup Oh, satu kali disampaikan, itu kemudian dia sudah ikut sama pemerintahnya. iya. Beda dengan orang-orang di Makassar, sudah teriak-teriak ini pemerintah dan Iya, sebagainya. iya. Ya memang kepala batu warganya kan di Baik, situ. baik. Itu hanya joke saya kira, Iya, iya. tidak seperti itu. Tetapi saya ingin katakan bahwa boleh jadi adalah orang di Australia itu tidak zigzag, Iya, teratur. iya. Ya karena mereka mindsetnya sejak kecil ya memang terbiasa dengan di situ, tidak Baik. tidak pernah melihat kalau orang antri ya antri, tidak pernah melihat orang antri tiba-tiba Betul, betul. Nggak boleh loncat antrian loncat ya. itu. Jadi di Jadi, sini ini kita selalu hidup dengan banyak contoh iya, yang iya, iya, buruk iya. sehingga kita ikuti di situ. Kalau di Australia Intinya mungkin tidak. jangan membanding-bandingkan ya. Ya. Jadi Anda harus bersyukur bahwa Anda telah diberi beasiswa, kemudian sampai selesai dibiayai. Kembalilah ke, kalau saya lihat ada beberapa beasiswa yang ada kontraknya, misalnya Ya. LPDP, itu harus setelah selesai tidak boleh tinggal di negara tempat dia studi. Dia harus kembali mengabdi dulu 5 tahun, barulah kemudian Iya. kalau dia mau keluar silahkan keluar. Mungkin ada pesan terakhir untuk para pelamar beasiswa atau yang sedang mengajar beasiswa. Iya, lagi-lagi saya kira soal semangat. Semangat, Prof, ya. Ada mahasiswa saya itu kemudian melamar beasiswa 9 kali gagal, 9 kali. lalu kemudian ke-10-nya baru lulus. Wow, saya tidak Tapi bisa bayangkan kemudian itu. yang ke-10-nya dia bisa lulus ke satu perguruan tinggi di Inggris. Berarti begini, Prof. 9 kali, anggaplah misalnya beasiswa itu bukan hanya setahun sekali. Berarti 9 9 tahun, tahun. 9 tahun dia berjuang, tahun ke-10 dia Luar dapat, lalu kemudian dia berangkat, alhamdulillah sekarang sudah selesai. Lalu ada juga namanya dari Raja Ampat, Hardianti Bugis.
Ini sekarang belajar di Boston University. Oh, Nah, Boston dia orang University. Raja Ampat, warga Papua dan sebagainya. Lalu kemudian sekarang dia S2 di Boston. Apa yang ingin saya katakan bahwa dimanapun kita kuliah, termasuk saya punya mahasiswa di IAIN Sorong, itu kemudian dia bisa dapat beasiswa ke Boston umpamanya. Maka itu juga menjadi tanda bahwa jangan pernah kemudian berkecil hati, wah saya umpamanya di Makassar atau saya di Maros atau Iya, di saya mana di daerah terpencil. terpencil. Nah, boleh jadi adalah sekalipun Anda dari daerah terpencil seperti Andre Hirata umpamanya. Iya, Andre iya, iya, Hirata iya. bahkan bisa double degree masternya kan. Luar Nah, biasa. itu contoh dan banyak sekali contoh-contoh yang lain betapa justru orang-orang dari yang kita tidak tahu petanya sekarang kan agak mudah karena ada Google. Waktu Iya, itu ada bahkan Google. kita tidak tahu dari Baraka di mana itu, dia Bontonompo dan seterusnya. Iya, Justru mereka bisa sampai ke luar negeri. Jadi saya kira soal semangat semangat satu, ya. kemudian yang kedua adalah boleh jadi Anda Hmm. orang pertama di kampung Anda keluar negeri Wow, selain umrah itu dan betul. haji. Itu betul, Ya, itu nah, betul. jadi Jadi tetap semangat saya kira dan yang paling penting adalah ada satu pesan ya, apa itu, pesan Prof? apa ini ya? Apa itu, Prof? Pesan orang-orang tasawuf atau Iya, mungkin kalau iya. ulama bahwa man arafa rabbahu arafa nafsahu. Siapa yang tahu Tuhan, maka dia akan mengetahui dirinya. Maka ketika kita mau apply beasiswa, mau melamar beasiswa, maka kita harus tahu diri kita. Ya, jangan sampai kemudian kita orang Bugis, orang Makassar menyebutnya kabarra-barra, apa Oke, tidak apa tergopo-gopo begitu, tergopo-gopo. tergopo-gopo, lalu kemudian tidak tahu apa beasiswa mau dilamar. Iya, Padahal contoh satu beasiswa seperti LPDP umpamanya, melamar itu kan hanya 2 kali. dua kali Umpamanya dalam dua kali, setahun. Betul. 2 kali tidak bisa lebih dari 2 kali upaya melamar. Iya. Oleh Jadi karenanya kuota melamarnya cuma 2 kali, Prof. 2 kali kita. Jadi kalau tidak lulus 2 kali ya sudah, tidak bisa lagi kan umpamanya. Jadi pesan saya bahwa ketika kita mau melamar beasiswa, melamar apapun, maka kita harus tahu bahwa ini memang beasiswa khusus untuk saya, beasiswa yang diperuntukkan untuk saya sehingga Baik. kita berjuang untuk mendapatkan beasiswa itu. Itu pesan saya. Oke, menarik sekali obrolan kita malam ini. Saya ucapkan terima kasih, Prof, untuk waktunya. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.